Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan diambil dari 1 Korintus pasal 8 ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Sebelum kita merenungkannya lebih mendalam, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk segala pemberian-Mu dan setiap pertolongan-Mu. Terlebih segala berkat jasmani dan rohani yang Kau sediakan. Kami bersyukur untuk kapasitas yang Kau berikan kepada kami. Ada kebebasan otonom yang Engkau ciptakan pada diri kami, agar kami memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh bagi kemuliaan-Mu dan berkualitas di dalam kehidupan kami untuk mengelola bumi ini. Ya Bapa, kasihanilah kami. Gunakanlah akal budi kami ya Tuhan untuk kami pakai untuk menata hidup kami yang benar di hadapan-Mu seumur hidup kami di bumi ini. Kiranya firman Tuhan yang kami akan renungkan bermanfaat bagi kami sekarang dan nanti. Dengarkanlah doa kami ya Bapa yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita tahu bahwa setiap orang memiliki kebebasan yang melekat pada dirinya sebagai makhluk pribadi. Kita diciptakan memiliki kebebasan, dan kebebasan itu tidak hilang dan lenyap oleh karena keberdosaan kita. Tetapi arahnya, strukturnya yang tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Kita tahu bahwa setiap orang punya kebebasan untuk berkata-kata, untuk berkarya, bahkan untuk melakukan apa saja. Tetapi kita harus menyadari bahwa kebebasan kita bukanlah kebebasan yang mutlak. Kebebasan kita ada batasnya. Batasnya itu ada pada diri kita sendiri, ada pada diri orang lain, ada pada lingkungan di mana kita berada. Karena yang memiliki kebebasan bukan hanya diri kita. Ada manusia lain yang juga punya kebebasan yang sama. Kalaulah tidak ada pengaturan, tidak ada satu ketentuan yang berlaku umum, maka tiap-tiap orang menggunakan kebebasannya dan akhirnya terjadi kekacauan. Karena apa? Ya karena tiap-tiap orang menginginkan sesuatu untuk dikatakan, untuk dilakukan, untuk dinyatakan dengan bebas. Bukankah ada banyak manusia di atas muka bumi ini? Ada banyak suku bangsa, ada banyak agama, ada banyak kepercayaan. Dan kalau kita tiap-tiap orang menggunakan kebebasannya itu tanpa dibatasi oleh diri, oleh lingkungan, oleh orang lain, bukankah akan terjadi kekacauan? Karena itu tidak ada kebebasan yang mutlak. Kita pun bisa bebas berpikir, berpikir apa saja, mengungkapkan apa saja. Tetapi apa yang kita pikirkan, apa yang kita ungkapkan, ada ketentuannya. Baik ketentuan dari pengetahuan yang kita miliki maupun pengalaman yang kita sudah lewati. Ketentuan-ketentuan yang bersifat individu maupun ketentuan-ketentuan yang bersifat komunal. Karena itu kita harus sadar betul kebebasan kita itu terbatas. Selain itu kita juga mengetahui dan sadar betul ada hukum alam di atas bumi ini, di alam semesta ini, yang memberikan kepada kita keterbatasan. Tidak ada seorang pun yang bebas murni untuk melakukan apa saja melawan hukum alam. Misalnya saja gravitasi, misalnya saja musim, gempa bumi, bahkan sinar mentari dan pantulan sinar mentari pada malam hari.
Tentu semuanya itu ada yang mengatur, hukum alam, dan hati nurani juga yang ada di dalam diri kita masing-masing memberikan batasan kebebasan itu. Dan kita tidak semena-mena memanfaatkan kebebasan karena ada risiko, ada konsekuensi logis ketika kita menggunakan kebebasan dengan semena-mena. Bukan karena kita punya otoritas, kekuatan dan kuasa sehingga kita menggunakan kebebasan dengan sesuka hati. Kita harus sadar adanya keterbatasan. Dan keterbatasan itu berguna untuk kebebasan kita. Agar kebebasan kita terarah untuk membangun, untuk memperlengkapi diri dan sesama. Bahkan Tuhan menciptakan kebebasan di dalam diri kita agar kita dimampukan untuk mengelola bumi, menaklukkan bumi, dan memelihara bumi. Bukan untuk mengeksploitasi bumi dan isinya sehingga rusak hutan, rusak terumbu karang, rusak suasana dan kondisi udara, rusak oleh karena kita bebas tanpa mau melihat keterbatasan. Bagaimana agar kebebasan kita itu sungguh-sungguh menjadi batu sentuhan bagi yang lemah, bagi orang lain, bagi sesama? Tentulah kita perlu bijaksana menggunakan segala otoritas, kekuasaan, dan kekuatan kita. Tentulah kita perlu untuk menahan diri. Sekalipun mampu mengerjakan ini dan itu, ada suatu sikap untuk menjaga kebebasan kita dengan menahan diri. Tidak perlu ikut-ikutan dan terjerumus dalam kebebasan yang liar, yang menimbulkan kekacauan, kerusuhan, dan tentunya penderitaan. Kalau kebebasan kita itu menghasilkan kesusahan dan penderitaan bagi orang lain, maka kebebasan kita sesungguhnya menjadi perbudakan bagi diri dan orang lain. Misalnya, orang bebas merokok, minum minuman keras, orang bebas melakukan seks dan melakukan suatu kerusakan. Tetapi kebebasan yang digunakan untuk kerusakan itu merusak diri dan merugikan orang lain. Orang lain akan merugi oleh karena tindakan kebebasan kita. Bagaimana caranya agar kebebasan kita itu tidak menjadi batu sandungan? Ya, kita harus prihatin dan peduli terhadap kekurangan, kelemahan, keterbatasan orang lain. Kita juga perlu menuntun orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mengoptimalkan kebebasan ke arah yang bermanfaat. Bahkan kita mencegah adanya kebebasan yang kebablasan dengan cara membuat aturan-aturan main di dalam kehidupan kita, baik di rumah, di kampus, di sekolah, di tempat pekerjaan, di berbagai institusi pemerintahan, institusi bisnis dan usaha. Kita perlu membuat pengaturan-pengaturan yang bermartabat, yang tidak menghalangi kreativitas, tetapi juga yang tidak membuat daya pikir kita menjadi liar. Bagaimana kita mengaitkan keduanya itu di dalam diri kita? Dengan jalan kita memerlukan kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan kita dari perbudakan kebebasan yang liar. Kebenaran yang memberikan kepada kita arah kemana tujuan dari kebebasan itu. Kebenaran yang membentuk struktur hidup kita dan hidup sesama untuk sejahtera. Sehingga kebebasan kita itu menjadi pengetahuan yang membangun orang lain. Tidak menjadi penghalang bagi orang lain datang kepada Tuhan. Kita bebas beribadah, bebas memuji Tuhan, bebas untuk berekspresi,
bebas untuk melakukan apa saja, tetapi kebebasan itu tidak mengubah fakta adanya keterbatasan. Dan kita bersyukur karena di dalam kehidupan kita yang benar, yang adil dan baik, justru kebebasan itu menjadikan kita orang-orang yang bermartabat. Kita bebas mengkritisi siapa saja, tapi dengan kata-kata yang membangun dan memberikan solusi. Kita bebas memberikan pendapat dan pemikiran, tetapi pendapat dan pemikiran itu mesti teruji dan utuh. Kita bebas melakukan suatu tindakan yang menguntungkan kita, tetapi harus bermanfaat bagi banyak orang lain. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Yang kuat menguatkan yang lemah. Yang kuat mendidik yang lemah. Orang yang bebas adalah orang yang memberikan kesempatan bagi siapapun untuk maju bersama membangun peradaban bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya renungan singkat ini menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Mari kita berdoa memohon hikmat pertolongan dari Tuhan Allah. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki kebebasan. Dan kebebasan yang sesungguhnya ada di dalam Kristus yang memerdekakan kami dari perbudakan dosa. Sehingga arah hidup kami dan struktur hidup kami benar-benar bagi kemuliaan nama-Mu dan bermanfaat bagi sesama. Sehingga kami betul-betul mengisi kebebasan kami dengan hal-hal yang baik yang membangun sesama kami sekarang dan nanti. Terima kasih Tuhan. Arahkanlah kebebasan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan menolong kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.